Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Al-Asri Pokong Rejo dan pendengar setia Radio Muslim Jogja rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan akhlak dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf karya Abdul Aziz Ibn Nasir Al-Julail hafizahullahu ta'ala. Kita masuk pada bahasan tentang masalah bagaimanakah para ulama salaf dan upaya mereka dalam ikhlas dan jujur. Ya, sanadnya tidak kita baca utuh. Dari Jubair ibn Nufair, anahu sami'a Abu Darda, bahasanya beliau mendengar Abu Darda, wa fi akhir salatihi, di akhir salatnya, setelah dia selesai membaca bacaan tasyahud, yata'awwadzu billahi minan nifaq. Maka dia memohon perlindungan kepada Allah dari kemunafikan. Fa'aktsara ta'awudha minhu, dan dia mengulang-ulangi doanya memohon perlindungan dari kemunafikan. Maka Jubair ibn Nufair mengatakan, wa malaka ya Abu Darda, kenapa anda wahai Abu Darda, wa malaka ya Bardada anta wan nifaq, anda dan kemunafikan. Faqal, maka Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhum mengatakan, da'na angka, terserah, biarkan kami. Fa wallahi inna rajula la yuqlabu an dinihi fi sa'atil wahidati fayukhla'u minhu. Maka demi Allah seorang itu boleh jadi yuqlabu an dinihi, berbalik dari agamanya, fisa'ah dalam sesaat, fisa'atil wahidah dalam satu saat, fayukhlaq minhum, maka terlepaslah dia dari agamanya. Ya, maka di sini Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu memiliki satu tindakan yang menunjukkan betapa bahayanya kemunafikan. Yang tentu dan dengan beliau memohon perlindungan kepada Allah berkali-kali di akhir tasyahudnya. Dan hal ini menunjukkan bahasanya akhir tasyahud, yaitu di tasyahud akhir sebelum salam adalah mahalu doa, adalah tempat untuk berdoa. Maka beliau berdoa dengan doa tersendiri. Dari Nabi hanya tambahannya adalah mohon perlindungan dari 4 hal. Dan tidak ada dari 4 hal tersebut, dan tidaklah termasuk 4 hal tersebut ta'awud, mohon perlindungan dari an-nifaq. Maka nifaq ini tambahan yang beliau lakukan sendiri, dan ini satu hal yang tidak mengapa dan tidak bermasalah, karena di tasawuf akhir sebelum salam memang adalah ruang untuk berdoa dan memperbanyak doa. Ini kemudian dari wa'an Firyabi, qala hadatsani Abu Bakar Sa'id ibn Ya'qub At-Taliqani qala hadatsana Abdullah ibn Mubarak an Auza'i an Harun ibn Ri'ab, ini dari Auza'i dari Harun ibn Ri'ab, an Abdullah ibn Umar lamma hadratul wafatu, bahasanya sahabat Nabi Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma tatkala wafat telah hadir, tatkala kematian telah mendatangi beliau, yaitu saat sakaratul maut. Beliau mengatakan, beliau berpesan kepada orang di sekelilingnya, ungduru fulanan, ya, maka tengoklah dan perhatikanlah fulan. Beliau menyebut nama yang fulan ini adalah rajulun min Quraisy, salah satu orang Quraisy. Fa inni qultu lahu fi ibnati qaulan kasyabihil iddati. Sungguh aku pernah berkata kepada fulan tersebut berkenaan dengan anak gadisku.
satu perkataan yang mirip dan serupa dengan janji. Wa'ada ya'idu, masdarnya idatan. Kasyabihil idati, seperti janji. Maka Abdullah bin Umar radhiallahu anhuma pernah berkata-kata kepada seorang laki-laki dari Ansar, satu kalimat yang jika ditangkap, dicermati, maka seakan-akan maknanya adalah janji mau menikahkan laki-laki tersebut dengan anak gadisnya, dengan anak perempuannya. Wa ma uhibbu an alqiyallaha ta'ala bi thulutsin nifaq, dan aku tidak ingin berjumpa dan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa sepertiga kemunafikan. Wa ushidukum anni qad zawajtuhu, maka saksikanlah oleh kalian semua yang hadir di sini bahasanya aku telah menikahkan dia dengan anak perempuanku. Maka ini adalah bagian kedua dari judul ini atau di bab ini, yaitu tentang masalah as-sidq, jujur. Maka kita lihat termasuk di sini adalah jujur dalam membuat janji, dan beliau katakan bahasanya menyelisih janji adalah thuluthun nifaq. Karena Nabi SAW menyampaikan di hadis bahwasanya ada 3 tanda orang munafik. Di antaranya adalah wa'ada akhlafa. Jika membuat janji maka dia menyelisihi janji. Maka beliau mengatakan jika saya tidak tunaikan janjiku, padahal cuma sibah saja sebenarnya, ya mirip-mirip dengan kalimat janji. Itu bukan janji yang sorohah, bukan yang belak-belakan, yang tegas kalau itu janji. Melihat perhatian beliau tentang masalah janji. Meskipun itu sekedar syabih dengan al-idah, serupa dengan janji, maka beliau sangat perhatian. Padahal ini cuma kalimat serupa, bukan kalimat yang belak-belakan, tegas, nyata-nyata adalah janji. Maka menyelisihinya dan tidak memenuhinya, beliau katakan itu adalah thuluthun nifaq, sepertiga kemunafikan. Dan satu hal yang jelek, aku menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa sepertiga kemunafikan. Maka ini akhlak mulia dari sahabat Abdullah bin Umar yang patut untuk jadi teladan bagi kita semua. Jangan melakukan PHP, pemberi harapan palsu. Memberi pengharapan palsu itu sulusun nifaq. Karena itu cuma sekedar serupa janji saja, serupa janji. Karena tidak kemudian tegas saya akan menikahimu. Namun kalimat-kalimat yang kemudian serupa dengan janji dan menyelisihi kalimat, tidak melaksanakan kalimat serupa dengan janji, serupa dengan janji, bukan janji, serupa dengan janji, kata Ibnu Umar adalah thuluthun nifaq, sepertiga kemunafikan. Itu cuma ini sabih al-iddah. Maka itu cuma sekedar kalimat-kalimat yang memberikan harapan. Kalimat-kalimat yang memberikan harapan bisa nikah dengan anak perempuanku. Maka menyelisihinya, tidak melaksanakannya, beliau nilai sebagai bagian dari kemunafikan yang Nabi katakan. Maka beliau sahabat Ibnu Umar tidak ingin jadi pelaku PHP, pemberi harapan palsu. Maka ini satu pelajaran penting dari perkataan Ibnu Umar. Hati-hati jangan jadi pelaku PHP, pemberi harapan palsu. Mau menikahi seseorang ternyata bohong, ternyata itu janji yang tidak dilaksanakan. Demikian juga sebaliknya, perempuan memberikan harapan bersedia dinikahi, namun ternyata tidak.
Dan perlu diketahui bahasanya status khitbah adalah al-wa'du bin nikah. Khitbah itu statusnya adalah janji untuk menikahi. Maka siapa yang melanggarnya, siapa yang membatalkannya tanpa sebab, maka dia termasuk wa idza wa'ada akhlafa. Menyelisihi janji yang dibuat. Nah, kalau ini bukan kalau sudah khitbah itu jelas, bukan hanya sabih al-iddah, namun betul-betul sudah al-iddah, yaitu janji. Sudah betul-betul janji. Kalau sabih bil iddah, kalimatnya bukan kalimat khitbah. Bukan kalimatnya, kalau kalimat khitbah ada kalimat yang tegas, belak-belakan, bersedia untuk kemudian berencana untuk menikahi, dan menerima khitbah artinya bersedia untuk dinikahi. Kalau ini ya, sekedar memberikan harapan, maka memberikan harapan namun itu harapan palsu adalah thuluthun nifaq. Ini adalah sepertikan nifaq menurut sahabat Nabi Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian dari Musa ibn Ma'alli qala Hudzaifah mengatakan, ya Musa, wahai Musa, thalathu khisalin. Ada 3 perkara, in kunna fika, jika 3 perkara tersebut ada pada dirimu, lam yanzil minas sama' khairun illa kana laka fiha nasib. Maka tidak ada satupun kebaikan yang turun dari langit kecuali engkau mendapatkan bagian darinya. Yakunu amaluka lillahi azza wa jal. Yang pertama adalah amalmu adalah amal yang ikhlas semata-mata karena Allah azza wa jal. Kemudian yang kedua, wa tuhibbu linnas ma tuhibbu li nafsik. Engkau menginginkan untuk orang lain hal-hal kebaikan-kebaikan yang kau inginkan dan kau harapkan untuk dirimu. Kemudian wahadil kisrah, dan potongan ini catatan kaki, yang dimaksud dengan potongan di sini adalah makanan. Itu potongan roti yang dimakan. Ai falyakun ta'amuka halalan. Hendaklah makanan yang engkau makan adalah makanan yang halal. Maka beliau katakan hadil kisra, potongan roti, dan inilah makanan populer, makanan pokok populer di zaman itu. Maka inilah potongan roti, itu tentu makna umumnya adalah, makna generalnya makanan. Boleh jadi bentuknya nasi atau yang lain. Tahara fiha, maka perhatikanlah makanan ini, carilah yang halal, maqaddarta, semaksimal kemampuan yang engkau miliki. Ya, maka Hudzaifah ibn al-Yaman mengatakan di sini ada 3 hal. Siapa yang 3 hal itu ada pada dirinya, maka semua kebaikan yang turun dari langit, ampunan, rahmat Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dan sebagainya, maka dia mendapatkan bagian darinya. Dia adalah termasuk orang yang mendapatkan bagian dari segala bentuk kebaikan yang Allah turunkan dari langit. Yang pertama, amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada padanya riya, tidak ada padanya sum'ah, tidak ada padanya ingin dilihat orang, ingin didengar oleh orang. Amal yang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak diduakan dengan yang lain. Yang tentu di antara upayanya adalah dengan menutupi amal-amal tersebut dari pandangan orang lain semaksimal mungkin, terutama terkhususnya pada amal-amal yang hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, engkau menginginkan untuk dirimu apa yang untuk orang lain apa yang engkau inginkan untuk dirimu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, dalam riwayat Nasa'i minal khair. Kalian tidak akan menjadi orang yang betul-betul beriman sampai kalian menginginkan untuk orang lain apa yang kalian inginkan untuk diri kalian sendiri. Maka kalian ingin masuk surga, maka kita ingin masuk surga, maka kita inginkan agar orang lain juga masuk surga.
Kita ingin agar mendapatkan sikap yang lembut, maka kita pun bersikap yang lembut kepada orang lain. Kita ingin mendapatkan apresiasi atas apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan, maka kita pun memberikan apresiasi terhadap karya orang lain dan apa yang dia lakukan dan apa yang dia kerjakan. Kita tidak ingin dicaci maki, maka kita tidak mencaci maki orang lain. Dan kita tidak suka jika orang lain tersebut dicaci maki. Kita tidak suka dicaci maki, maka kita tidak suka orang lain ini dicaci maki. Boleh jadi oleh diri kita sendiri ataupun oleh orang lain. Kita tidak ingin dihina, maka kita pun tidak ingin agar orang lain itu dihina, baik oleh kita ataupun oleh orang lain. Dan orang yang menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri adalah orang yang terbebas dari hasad. Orang yang bersih dari hasad. Ya, karena orang yang hasad itu tidak ada pada dirinya hal ini. Menginginkan untuk orang lain kebaikan, apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dia menginginkan satu kebaikan yang dia tidak harapkan hal tersebut ada pada orang lain. Dia ingin dirinya dapat nikmat dan sedangkan orang tersebut kehilangan nikmat. Itu orang yang hasad. Maka engkau menginginkan untuk orang lain apa yang engkau inginkan untuk dirimu sendiri, maknanya adalah bersih dari hasad. Di antara kandungan maknanya adalah bebas dari hasad. Namun senang melihat orang lain senang dan susah melihat orang lain susah. Maka orang yang hidupnya adalah SMS, senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang, itulah hasad. Dan itu orang yang tidak ada pada dirinya sifat mulia, menginginkan untuk orang lain kebaikan yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah perhatian berkenaan dengan makanan dan memastikan dan berupaya memastikan bahasanya makanan adalah makanan yang halal. Kemudian selanjutnya waruya dan diriwayatkan anak qasan, ada seorang qas, terjemah letterleknya adalah tukang cerita, terjemah bebasnya seorang mubaligh. Maka tentu mubaligh, penceramah itu boleh jadi ulama dan boleh jadi bukan ulama. Kalau istilah yang populer di zaman ini, orang yang berceramah dan dia bukan ulama, orang yang mengajar dan jika dia bukan ulama, maka disebut dengan sebutan da'i. Dan itu adalah istilah yang muncul belakangan. Adapun istilah di masa silam, istilah yang familiar di masa silam, maka orang da'i, sebutan sekarang yang disebut dengan da'i di masa silam disebut wa'id, pemberi nasihat, atau disebut juga dengan sebutan al-qas, tukang cerita, karena ceramahnya cerita ngalor ngidul, dan itu materi pokoknya, muatannya sedikit, non banyak ceritanya. Itu yang disebut mubaligh, yang disebut da'i, itu al-qas, tukang cerita. Boleh jadi cerita tentang dirinya, cerita tentang dan yang lainnya. Maka dia itu, karena itu kemudian nama yang lain wa'id, karena dia sukanya ceramah-ceramah yang menyentuh hati orang, melembutkan hati. Nah, itu istilah populer di masa silam, qas atau wa'id. Nah, istilah sekarang da'i. Ini adalah tukang ceramah atau mubaligh, penceramah. Nah, penceramah, mubaligh, kultumer atau yang lainnya istilah sekarang. Nah, dulu istilah standar, istilah familiar di masa silam sebutannya wa'id atau qas. Maka ada seorang qas, seorang mubaligh. Ini kita terjemahkan dengan terjemah bebas. Maka seorang mubaligh atau seorang penceramah, karena bikurbi Muhammad ibn Wasi, dia berada di dekat seorang ulama yang namanya Muhammad ibn Wasi. Faqal, si mubaligh ini mengatakan, mali ara al-quluba la takhsha wal uyun la tadma' wal julud la taqsha'iru. Kenapa aku lihat sekarang hati manusia itu tidak khusyuk ketika diberi nasihat, disampaikan padanya ayat Al-Quran.
Kenapa kemudian mata itu tidak berderai air mata ketika dapat nasihat dan hati pun tidak gemetar ketakutan atau kulit pun tidak merinding ketakutan ketika dibacakan ayat, dibacakan hadis. Maka Muhammad ibn Wasi' mengatakan, ya fulan, ma'ara al-qawma utu ila min kibalika. Aku tidaklah melihat, aku berpandangan, menurutku, menurut hikmat saya, ini terjemah bebasnya demikian, menurut hikmat saya, tidaklah orang-orang itu keadaannya demikian, ila min kibalika, kecuali gara-gara dirimu. Inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Sesungguhnya nasihat jika dia berangkat dan muncul dari hati, maka dia akan masuk ke dalam hati. Sedangkan jika nasihat itu cuma meluncur dari lisan, ya maka cuma masuk di telinga. Maka tidak kemudian membuahkan hati yang khusyuk, tidak kemudian membuahkan mata yang berderai air mata, dan tidak menyebabkan kulit merinding karena rasa takut. Namun jika Anda berceramah dengan sepenuh hati, dengan hati, bukan hanya dengan lisan, namun dengan hati, maka nanti Anda akan dapatkan hati keadaan manusia tidak sebagaimana yang Anda katakan. Maka di sini kita jumpai ada penting dari memberi nasihat, baik bentuknya itu adalah ceramah atau nasihat khusus. Maka nasihat yang tulus, yang betul-betul dari relung hati yang dalam, maka itulah nasihat yang menghunjam. Itulah nasihat yang menghunjam ke dalam diri dan hati orang yang diberi nasihat. Maka boleh jadi di antara sebab kenapa kita memberikan nasihat dan orangnya biasa-biasa saja dan sepertinya tidak mempan diberi nasihat, boleh jadi di antara sebabnya adalah karena pemberi nasihat itu sekedar memberikan nasihat. Ya, dia tidak menghayati nasihat yang dia sampaikan. Ya, nasihatnya tidak kemudian 100% muncul dari relung hati. Kalau nasihat yang betul-betul keluar dari hati, maka dia akan masuk ke dalam hati. Kemudian wa'an Abdus Samad ibn Abdul Waris qala hadatsana Muhammad ibn Taqwan qala hadatsana Khalid ibn Safwan. Khalid ibn Safwan mengatakan, laqitu Maslamah ibn Abdul Malik. Ini aku menjumpai Maslamah, dan Maslamah itu nama laki-laki. Ini kalau di tempat kita Maslamah nama perempuan. Laqitu aku berjumpa dengan Maslamah ibn Abdul Malik dan mengatakan, maka Maslamah mengatakan, ya Khalid akhbirni an hasani ahli Basrah. Ya, maka Maslamah bin Abdul Malik bertanya kepada Khalid ibn Safwan, wahai Khalid, ceritakan kepadaku an hasani ahli Basrah, orang-orang baik di kota Basrah. Ya, maka aku katakan, aslahakallahu ukhbiruka anhu bi ilmin. Semoga Allah memperbaiki dirimu, akan aku ceritakan tentang orang yang baik atau orang yang terbaik di kota Basrah. Bi ilmin, dan ini bukan sekedar kabar-kabarnya, aku tahu sendiri orangnya. Bukan sekedar kabar burung, namun aku betul-betul tahu siapakah dia dan bagaimanakah perbuatannya. Ana jaruhu ila janbihi, karena akulah tetangganya. Ya, karena rumahku ada di samping rumahnya. Wa jalisuhu fi majlisihi, aku adalah rekan duduknya di tempat duduknya. Wa a'lamu min kibali bihi, dan aku mengetahui min kibali dari arahku sendiri, bukan kata orang, aku sendiri. Ini dari arahku sendiri. Deskripsi yang akan aku sampaikan ini dari diriku sendiri, bukan katanya orang, bukan ceritanya orang. Aku tahu sendiri dan aku ngerti sendiri. Min kibali bihi, dari arahku, yaitu asli dari diriku sendiri, bukan bisikan orang, bukan kabar dari orang, bihi tentang orang tersebut.
asbahun nasi sariratan bi'alaniyah. Maka dia adalah manusia yang sangat mirip perilakunya ketika sariratan, ketika sendiri, ketika sepi, dan ketika alaniyah, ketika dia bersama dengan orang lain. Wa asbahu qaulan bifi'lih. Dia adalah orang yang sangat serupa ucapannya dan perbuatannya. Ucapannya itulah perbuatannya. Perbuatannya itulah ucapannya. In qa'ada ala amrin qawma bihi. Wa in qawma ala amrin qa'ada alihi. Sampai-sampai ketika untuk kemudian jika dia duduk atas satu perkara dan ketika duduk tersebut dia berkata-kata tentang satu A, qawma bi, dialah yang melakukannya. Dia bukan hanya orang yang pandai duduk kemudian kuar-kuar, namun dia tidak mengamalkannya. Dia duduk dan dialah yang berdiri. Dia yang duduk bicara dan dialah yang berdiri melakukannya. Wa in qama ala amrin qa'ada alaihi. Jika dia melakukan satu perkara dan dia itulah yang dia katakan. Maka dia adalah orang yang sangat mirip ucapannya dengan perbuatannya. Semua yang dia ucapkan itulah yang dia lakukan. Dan apa yang dia lakukan itulah yang dia ucapkan dan dia ceritakan. Wa in amara bi amrin kana a'malan nasabihi. Kana a'malan nasibihi. Jika dia memerintahkan orang lain untuk melakukan satu hal, maka dia adalah manusia yang paling beramal dengan nasihat tersebut. Jika dia memberikan nasihat, maka dia adalah orang yang paling beramal. A'malan nasi. Orang yang paling mengamalkan nasihat tersebut. Wa innaha an syai'in kana atrakan nasilahu. Dan jika dia memberikan nasihat berupa larangan untuk meninggalkan sesuatu, maka dia adalah manusia yang paling meninggalkan larangan tersebut. Di samping itu ra'aituhu mustarnian aninas. Dan aku lihat dia adalah orang yang tidak membutuhkan manusia. Dia adalah orang yang mandiri. Dia mencukupi kebutuhan hidupnya dengan kerja kerasnya sendiri. Dia bukanlah orang yang mengharap belas kasihan manusia. Dia bukanlah orang yang suka minta-minta sumbangan. Dia bukanlah orang yang berharap uluran tangan manusia. Namun dia tidak membutuhkan manusia dan tidak membutuhkan bantuan finansial manusia dan orang lain. Wa ra'aitun nasa muhtajina ilaihi. Dan aku lihat orang-orang membutuhkan bantuannya. Maka kata Maslamah ibn Abdul Malik, cukup deskripsinya. Cukup kaifa yadillu qaumun hadza fihim. Maka bagaimanakah mungkin akan tersesat satu komunitas, satu masyarakat, ada orang seperti itu di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah komunitas tersebut. Ada seorang yang dia adalah orang yang semangat memberikan nasihat dan dia adalah orang yang luar biasa. Dia seorang guru ngaji yang luar biasa. Dia mubalik yang luar biasa. Dialah yang mengajak-ajak orang pada kebaikan dan mengingatkan orang untuk meninggalkan keburukan, namun demikianlah keadaannya. Maka jika ada di satu komunitas orang semacam ini, dia yang tukang ceramah, dia yang tukang kemudian memberikan nasihat dan keadaannya sebagaimana yang tadi digambarkan, maka beliau katakan tidak mungkin komunitas ini sesat ketika ada orang semacam ini. Dia tukang memberi pengajian, dia tukang ceramah, dia tukang memberi nasihat, namun dia adalah ketika memerintahkan sesuatu, dia yang paling sibuk mengamalkannya. Ketika dia melarang sesuatu, dialah manusia yang paling semangat meninggalkannya. Dan dia tidak membutuhkan bantuan finansial orang lain. Namun banyak orang yang malah minta bantuan materi kepadanya. Orang membutuhkan ilmunya, bahkan boleh jadi bahkan juga membutuhkan bantuan finansialnya. Maka ini adalah pembawa hidayah, betul-betul pembawa hidayah. Ucapannya tidak akan disetir oleh orang lain, dia enggak membutuhkan manusia. Bahkan mereka membutuhkan dirinya, membutuhkan ilmunya, membutuhkan nasihatnya, dan bahkan boleh jadi membutuhkan hartanya. Dan dia adalah orang yang sangat ikhlas, karena tadi disampaikan,
bahasanya ketika dia bersama banyak orang, itulah keadaannya ketika dia sendirian, dan itu adalah indikator ikhlas. Maka itu sama dengan mengatakan dia adalah orang yang ikhlas dalam beramal. Karena orang yang ikhlas dalam beramal adalah ketika dia sepi sendiri, maka demikianlah amalnya ketika sepi itu sama dengan amalnya ketika duduk bersama banyak orang. Dia bukanlah orang yang hanya rajin baca Quran ketika bersama banyak orang, namun ketika sepi sendiri dia juga adalah orang yang sangat rajin baca Quran. Ketika dia kemudian rajin berzikir bukan hanya ketika bersama orang lain, ketika tiada siapa-siapa, dia pun adalah seorang yang gemar berzikir. Dia adalah orang yang semangat untuk sholat, baik ketika sepi sendiri ataupun ketika bersama banyak orang. Itulah orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas adalah orang yang keadaannya ketika alaniyah, ketika bersama banyak orang, itu serupa dan sama dengan keadaannya ketika sepi sendiri. Dan indikator tidak ikhlas adalah ketika keadaannya ketika bersama banyak orang, amalnya ketika bersama banyak orang itu lebih bagus daripada amalnya ketika sendiri. Itu indikator tidak ikhlas. Indikator bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia sepi sendiri, tidak ada siapa-siapa, dia tidak serajin ketika duduk bersama banyak orang. Dan manusia yang luar biasa adalah orang yang ketika sepi sendiri amalnya jauh lebih hebat dibandingkan ketika dia duduk bersama orang lain. Ketika dia duduk bersama orang lain, maka orang lain menganggap ini orang malas beramal. Padahal ketika dia sepi sendiri, dia adalah orang yang sangat luar biasa dalam beramal. Waqala Aun ibn Umar sami'tu Hisham Tustawai yaqul mengatakan, Hisham mengatakan, wallahi demi Allah ma astati'u an aqul ini dhahabtu yawman qatu atlubal hadis uridu bihi wajhallahi azza wajal. Demi Allah aku tidaklah berani mengatakan bahasanya pada satu hari pun tidaklah ini dhahabtu aku pergi dauman qattun meskipun hanya sehari mencari ilmu, mencari hadis, dan aku bermaksud dengannya mengharap wajah Allah azza wajal. Maka Hisham mengatakan tentang sulitnya ikhlas dalam menuntut ilmu. Aku tidak berani memastikan pernah sehari pergi ke tempat ngaji ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perkataan ini dikomentar oleh Ad-Dhahabi, kata Dhahabi, wallahi wala ana. Demi Allah saya juga tidak berani memastikan pernah pergi meskipun sekali saja, sehari saja ke majelis ilmu dan saya bisa memastikan saya ikhlas ketika itu. Maka sungguh mereka para ulama salaf mereka menuntut ilmu lillahi karena Allah, fanabulu maka jadilah mereka manusia-manusia yang mulia. Jadilah mereka imam, jadilah mereka tokoh yang yuktada bihim diteladani. Wa talabuhu qaumun minhum awalan lalillah. Dan sekelompok dari ulama salaf mencari ilmu awalan pada awalnya bukan karena Allah. Wa hasuluhu kemudian mereka mendapatkan ilmu. Sumastafaqu kemudian mereka bahkan telah unggul dari kata-kata fauqa. Istafaqu kemudian mereka telah unggul dalam ilmu. Betul-betul orang yang mumpuni dalam ilmu. Wa hasabu anfusahum. Dan mereka mengevaluasi dirinya sendiri. Fajarhumul ilmu ilal ikhlas. Maka ilmu yang mereka miliki itulah menyeret mereka untuk ikhlas di tengah-tengah jalan menuntut ilmu. Sebagaimana perkataan Mujahid dan yang lainnya, talabna hadal ilma, kami mencari ilmu ini yaitu ilmu agama dan kami tidak memiliki kabiruniyatin niat yang besar, niat yang berkualitas yaitu niat yang ikhlas. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah berupa niat yang berkualitas, niat yang ikhlas ba'du setelah itu. Wa ba'dum dan sebagian ulama salaf mengatakan kami mencari ilmu ini yaitu ilmu agama li ghairillahi untuk selain Allah. Fa aba ayakuna illa lillah, maka ilmu tidaklah mau dituntut kecuali dengan ikhlas karena Allah. Fa hadza aidon hasanun, maka keadaan orang semacam ini pun adalah keadaan yang baik. Thumma nasaruhu biniyatin salihah, kemudian mereka menyebarkan ilmu dengan niat yang benar. Maka tadi disampaikan betapa sulitnya dan beratnya ikhlas
dalam berbagai macam amal, di antaranya adalah amal menuntut ilmu. Namun, sebagaimana kata Az-Zahabi, maka keadaan ini tidak boleh jadi alasan orang untuk kemudian meninggalkan menuntut ilmu. Jika demikian saya tidak akan menuntut ilmu. Kalau ulama salaf juga nggak bisa ikhlas dalam menuntut ilmu, gimana bagi saya adalah saya berhenti ngaji dan seterusnya. Tidak demikian. Maka kemudian beliau sampaikan perkataan Mujahid dan yang lain, mereka mereka menuntut ilmu pada awalnya bukan karena Allah, tidak ikhlas karena Allah, dan setelah belajar kemudian di antara yang dipelajari saat menuntut ilmu, pelajaran tentang ikhlas, pelajaran tentang pentingnya ikhlas, bahayanya riya dan seterusnya, akhirnya mereka ketakutan, mereka menghisap dirinya, mengevaluasi dirinya, akhirnya mereka memperbaiki dirinya. Jadilah mereka orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu di tengah jalan. Maka dan ini sudah satu keadaan yang bagus. Meskipun ada keadaan yang lebih hebat yang tadi disampaikan di awal, faqad kana salaf yatlubul ilma lillah. Ada orang-orang yang memang sejak awal menuntut ilmunya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu yang paling ideal. Namun beratnya hal ini tidak boleh jadi alasan meninggalkan menuntut ilmu. Maka minimal sebagaimana keadaan yang kedua. Di awal menuntut ilmu tidak ikhlas karena berbagai macam faktor, karena ngombyongi teman, karena nggak enak bolak-balik diajak teman, ya, atau karena niat-niat yang lain, ya, ada snack habis pengajian atau sebagainya. Namun itu itu pada awalnya. Setelah orang itu belajar mengerti kemudian tentang ikhlas, pentingnya ikhlas, bahaya tidak ikhlas, maka insya Allah kemudian jika dilanjutkan dengan muhasabah, kemudian sibuk dengan aib diri sendiri dan tidak sibuk dengan aib orang lain, maka akan mendapatkan ikhlas di tengah jalan ilmu. Ya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.